Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Versi lokalisasi dari One Piece Chapter 1048 telah rilis. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1048. One Piece Chapter 1048 mendapatkan judul 20 Years, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti 20 tahun. One Piece Chapter 1048 kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan Brule yang sedang berbicara dengan Cracker mengenai penyusup yang sedang berada di Pulau Kokoa saat ini. Sepertinya mereka adalah Vinsmoke Reiju dan Vinsmoke Ichiji. Namun, keterangan yang berada di bawah gambar cover story belum mengkonfirmasi jika yang datang adalah bagian dari keluarga Germo. One Piece Chapter 1048 diawali dengan melanjutkan prahara antara Luffy melawan Kaido yang tak kunjung usai. Pada panel kali ini diperlihatkan lebih jelas seberapa besar pukulan milik Luffy jika dibandingkan dengan ukuran Kaido. Pukulan Luffy yang sebesar Pulau Onigashima dilapisi dengan armamen daki plus kilatan-kilatan hitam khas dari Haki Raja. Di sisi lain, Momonosuke masih memandang ke arah Luffy sambil berkata jika dia tak akan bisa memindahkan Pulau Onigashima dan hal itu mustahil untuk dia lakukan. Di saat yang sama, Momonosuke teringat kembali dengan wajah ayah dan ibunya, serta dia mengingat perkataan terakhir dari ibunya yang berharap jika Momo dapat membangkitkan klan Kozuki di masa depan. Berkat kekuatan flashback, tiba-tiba Momo langsung greng, dan dia pun mendorong Pulau Onigashima dengan kepalanya agar tak terkena tinju milik Luffy nantinya. Kaido yang melihat pukulan segede gaban milik Luffy tak gentar. Dia akan dengan senang hati menerima pukulan tersebut. Kaido mulai mengeluarkan awan panas dari mulutnya sambil berkata jika pahlawan negeri Wano mati terbakar 20 tahun yang lalu dan sejak saat itu Wano menjadi negara tanpa hukum. Ternyata Kaido melapisi seluruh tubuh naganya dengan awan panas. Kali ini Kaido menggunakan mode baru yang dinamakan Flaming Drum Dragon. Kaido kembali melanjutkan ceramahnya. Dia berkata jika warga Wano telah menunggu penyelamat mereka selama 20 tahun ini. Tangan kiri Luffy yang memegang leher Kaido tak kuasa menahan panas dari tubuh Kaido, dan walhasil langsung dia lepaskan. Bahkan saking panasnya naga api milik Kaido sampai-sampai melelehkan tanduk Onigashima yang terkena ekor miliknya. Kaido mempersilahkan Luffy untuk menghujamkan pukulan raksasanya. Kaido tak akan menghindarinya dan dia sesumbar jika pukulan tangan kanan milik Luffy tak akan bisa mengenainya karena pasti akan meleleh karena api miliknya. Luffy yang telah merasakan panasnya api milik Kaido tak akan membiarkan hal itu terjadi. Luffy mengingat kembali saat kakek Sugiono the Flower mengajarinya teknik Ryuo, di mana berkat hal itu Luffy dapat menyerang musuh tanpa menyentuhnya dan dia akan menghajar Kaido hingga ke dasar neraka. Gomu Gomu no Bajrangan, Rising Dragon Blazing Bagua. Pukulan Luffy dan serangan Kaido yang keduanya dilapisi dengan Haki Raja tak saling bersentuhan. Namun, pukulan Luffy nyaris mengenai gigi-gigi milik Kaido yang membuka mulutnya. Saking dahsyatnya shockwave yang dihasilkan, Luffy bahkan sampai memejamkan matanya dan menutup wajahnya menggunakan tangan kirinya. Jika kita lihat lagi lebih seksama, ukuran naga Kaido semakin membagongkan. Pasalnya, ukuran tinju Luffy yang tadinya jauh lebih besar dari ukuran Kaido, kini hanya sebesar kepala dari naga api milik Kaido. Dan kemudian berpindah ke dalam kastil Onigashima. Usopp berhasil selamat setelah diguyur air yang dikirimkan oleh Jinbe. Karena terjangan air tersebut, Kinemon dan Okiku terjatuh dari badan Hamlet. Usopp tak bermaksud melakukannya dan berharap jika mereka jangan sampai meninggoy dan mampu bertahan hidup. Di sisi lain, para samurai aliansi masih menyemangati Luffy agar dia mampu mengalahkan Kaido. Kawamatsu juga berkata jika mimpi buruk negeri Wano tak akan berakhir jika Kaido tak dikalahkan. Flashback pun terjadi tepatnya 20 tahun yang lalu setelah kematian dari Kozuki Oden. Para Nine-Red Scabbard berlarian ke arah kastil Kuri setelah dilempar oleh Kozuki Oden keluar dari kuali eksekusi matinya. Orochi mengatakan pada Kaido jika mereka pasti sedang menuju ke Kuri untuk melindungi keturunan dari Kozuki Oden. Mendengar jika Oden memiliki anak laki-laki, Kaido lantas turun tangan langsung untuk menghabisinya. Para warga mencoba untuk menghalangi Kaido agar dia tak menghabisi klan Kozuki. Namun,
Kaido tak peduli dan menyerang mereka menggunakan kanebo kering miliknya. Orochi juga berkata untuk menembak semua orang yang mencoba melawan kehendaknya, dan para anak buah Kaido mulai menembaki mereka. Panel kemudian memperlihatkan bagaimana kastil milik Oden yang terbakar hingga rata dengan tanah. Para anak buah Kaido melaporkan pada Orochi jika Toki sudah dipastikan mati di kota Bakura. Sedangkan dari kastil milik Oden tak ada seorang pun yang keluar dari sana. Sehingga Orochi menyimpulkan jika keturunan Kozuki benar-benar telah habis. Setelah menghabisi klan Kozuki, Orochi dan Kaido menantang seluruh daimyo yang ada di Wano Kuni. Orochi memberikan pilihan apakah mereka akan membantu Orochi membangun negara Wano yang baru atau malah memulai perang terhadap dirinya dan Kaido. Pilihan yang sudah jelas pasti dipilih oleh para daimyo, yaitu berperang melawan Orochi dan Kaido. Mereka tak mengakui shogun selain dari klan Kozuki. Dan inilah waktu yang tepat untuk membalaskan dendam dari kematian Oden. Terlihat 4 daimyo dari Udon, Ringo, Akumai, dan Kibi yang ikut bertarung melawan Kaido. Namun, Kaido terlalu kuat dan berhasil mengalahkan mereka semua. Terdapat satu daimyo yang menarik perhatian Mimin untuk dibahas, yaitu daimyo dari Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Banyak yang mengkaitkan Zoro dengan Ushimaru. Bahkan sosok Kawamatsu dan Hyogoro mengatakan jika mereka berdua sangatlah mirip. Bahkan dari segi teknik bertarungnya. Di arc Wano ini, Zoro juga sempat ngemut-ngemut tusuk gigi. Mirip dengan Ushimaru yang selalu ngemutin tusuk gigi di setiap kemunculannya. Apakah Ushimaru adalah ayah dari Zoro? Dalam SBS volume ke-101, Oda mengatakan jika Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro. Namun Oda sangat ingin menjelaskan lebih lanjut keturunan dari Ushimaru. Dan Oda pun kembali menegaskan jika Ushimaru benar-benar persis dengan Zoro. Nah, jika kalian perhatikan, Ushimaru sebenarnya berada dalam satu generasi dengan Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Bahkan pada flashback Yamato saat dia dipenjara bersama Ushimaru, Oda kembali menegaskan jika Ushimaru akan terlalu tua jika harus menunggu 20 tahun ke depan. Yap, jika Sukiyaki punya anak, Ushimaru juga kemungkinan besar memiliki keturunan. Dan dialah ayahnya Zoro, sedangkan Ushimaru bisa dikatakan sebagai kakek dari Zoro. Setelah kekalahan dari para daimyo, Orochi memulai kediktatorannya. Dia meminta para anak buah Kaido untuk mencari para pria untuk dipekerjakan di pabrik senjata. Karena banyaknya limbah dari pabrik senjata yang langsung dialirkan ke sungai, maka air sungai tersebut menjadi kotor. Banyak warga yang kehilangan air untuk diminum, serta mereka sudah tak dapat lagi bercocok tanam. Sedangkan para pria terus dipaksa bekerja di pabrik senjata milik Orochi. Namun, mereka tetap percaya jika suatu saat nanti ramalan dari Kozuki Toki benar-benar akan terjadi. Para warga yang kelaparan mulai memakan buah iblis Smile yang gagal dan mengakibatkan mereka menjadi tertawa secara terus-menerus. Dengan adanya kejadian itu, Orochi memiliki ide yang gila. Dia ingin semua warga kota Ebisu untuk memakan buah Smile gagal tersebut. Meskipun mereka semua kelaparan dan mati satu persatu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain dengan tersenyum dan tertawa. Flashback pun berakhir. Shin langsung memperlihatkan ular kadut Orochi yang masih dalam kondisi terbakar. Dia sangat mengutuk Komurasaki dan berniat membawanya untuk mati bersamanya, agar dia dan Komurasaki dapat kembali minum tuak cap orang tua bersama saat di neraka nantinya. Namun, di belakang mereka tiba-tiba terdapat sosok yang menarik katana keluar dari sarung pedangnya, sembari berkata, jika kondisi di tempat ini sudah tidak kondusif. Cerot. Kepala Orochi terbelah. Ternyata sosok yang muncul adalah Denjiro. Selain itu diperlihatkan juga beberapa pesan dan kesan yang dituliskan oleh warga Wano Kuni di lentera mereka. Di antaranya adalah keinginan agar Orochi segera lenyap dari dunia ini, dan keinginan para warga agar segera terbebas dari neraka dunia saat ini. Di sisi lain, serangan Bajrang Gun milik Luffy kembali beradu dengan teknik Blazing Bagua milik Kaido. Namun kali ini diperlihatkan dari jarak yang jauh. Shockwave yang dihasilkan sangatlah gila, sampai Kaido tak mampu membuka mulutnya. Serta Momonosuke yang masih berusaha memindahkan Onigashima yang terlihat masih bisa terkena tinju milik Luffy apabila Kaido sudah tak sanggup menerima serangan tersebut. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1048. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like,
share, dan subscribe channel ini ya, agar Akama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.